berkenaan dengan istighfar yang akan berlanjut di dalam diri kita itu karena perubahan ilmu, perubahan iman, dan perubahan amal. Ya. Sebagai contoh saja, kalau kita mendapati satu pengetahuan ya, berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW, ya, misalnya kalau orang yang berbicara baik gitu, semakin baik itu akan mendapat pahala yang bukan main gitu. Jadi kalau selama ini kita merasa kok saya bicara itu kayaknya nggak enak gitu ya, tidak baik. Kesadaran seperti itu membuat kita beristighfar. Ya. Mari kita ulangi sebentar dalam surah Az-Zariyat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air. Ini indikasi bahwa yang berkenaan dengan istighfar pada waktu sahur adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, dengan melakukan istighfar terus-menerus dan menjadi orang yang profesional, ya. Kita perhatikan dua ayat berkenaan dengan istighfar ini yang kalimatnya sama tapi susunannya berbeda gitu. Dalam surah Al-Imran, mustaghfirina bil ashar, ya. Dibalik dalam surah Az-Zariyat, bil ashari hum yastaghfirun. Dibalik itu ya. Jadi kalau kita sudah paham segi balaghah, maka yang dalam surah Al-Imran mustaghfirina bil ashar, artinya di sini lebih menonjolkan kriteria orang yang beristighfar pada waktu sahur, orangnya. Kalau bil ashari hum yastaghfirun berarti lebih penegasan pada waktu sahurnya. Artinya istighfar yang dilaksanakan pada waktu sahur, sepertiga malam, ya, kira-kira setengah jam sebelum subuh. Gitu. Kalau sini dari segi pelaksanaan. Nah, ayat-ayat di sekitar itu menunjukkan bahwa orang ini punya kelebihan baik dalam berinfak, ya, baik dalam pemahaman terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam melihat alam, ya. Mudah-mudahan kalau kita sering beristighfar pada waktu subuh, menjelang subuh, ya, di dalam persyaratan istighfar itu adalah muhasabah, berpikir, merenung. Nah, mudah-mudahan praktek
yang seperti ini kita lanjutkan sampai saat kita meninggal dunia, akan menggeret, akan menyentuh kesadaran kita terhadap infak, terhadap kolbu kita, gitu. Ya, mungkin kita menjadi sadar, oh kayaknya infak ini yang aku lakukan kurang, gitu. Ya, insya Allah akan berubah dengan beristighfar pada waktu subuh, menjelang subuh, maka akan merubah, akan menggeret naik semua ibadah-ibadah yang lain. Ya, itu. Kira-kira mudah-mudahan kita mendawamkan, menjadi bagian daripada kehidupan kita beristighfar pada waktu menjelang subuh, ya, sehingga kita digelari orang yang pemohon istighfar. Ya. Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan istighfar ini berkaitan dengan istiqomah. Ya. Kalau ditanya para sahabat mengenai istiqomah, ya, 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, berbeda-beda. Ya. Kalau ditanya kepada Utsman, apa itu istiqomah? Maka Utsman berkata, istiqomah itu berkenaan dengan tauhid yang murni. Jangan mensekutukan dengan sesuatu apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kepada Umar bin Khattab, berteguh hatilah di dalam melaksanakan kewajiban dan melaksanakan larangan. Berteguh hati, jangan seperti rubah, jangan mencela-mencela. Kalau ditanya Utsman bin Affan, apa itu istiqomah? Dia jawab, sungguh-sungguh lakukan kewajiban itu dengan ikhlas. Ya, sungguh-sungguh kewajiban itu. Kalau ditanya Ali, maka jawabnya laksanakan kewajiban-kewajiban. Ya. Nah, kemudian berapa definisi yang dilakukan ulama-ulama. Mari kita lihat 4 ini. Kok jawaban mereka berbeda-beda? Gitu kan? Gitu. Para sahabat ibarat orang dalam perjalanan. Ya, belum selesai dalam perjalanan, tentu misalnya orang dalam perjalanan ke Bandung hari ini, gitu kan, dia sampai di setengah jalan, maka jawabannya belum lengkap. Ya, orang dalam perjalanan ditanya. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar tauhid, Umar pelaksanaan, Ali menegaskan kewajiban-kewajiban, Utsman menegaskan keikhlasan, istiqomah. Kemudian di dalam hadis dikatakan Sufyan bin Abdullah nanya Rasulullah SAW, ya Rasul, perkataan apa sehingga aku tidak akan bertanya lain? Ya, gitu. Maka Rasulullah menjawab, berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah
Nah, dari definisi yang digambarkan oleh para sahabat, mari kita lihat Quran. Ya, sudah pasti mereka berdasarkan Quran. Hanya ibarat Al-Quran itu luas, maka mereka memegang yang berbeda-beda. Ya, mari kita lihat istiqomah menurut Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu. Tentu berkenaan dengan tauhid. Ya. Maka di dalam surah Fussilat, ya, ada ayat nomor 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu, beristiqomahlah kamu kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang mempersekutukannya. Ya. Tergambarlah kita bahwa istiqomah berkenaan dengan istighfar, ya, itu menunjukkan kalau kita beristighfar, ya, selalu beristighfar, menunjukkan tauhid, ya, istiqomah dalam bertauhid. Ya, maka banyak sekali rentetan di dalam penjelasan Rasulullah, antara lain dalam hal 100 istighfar yang dia baca mengisyaratkan menenangkan hati. Kalau dia hatinya galau, dia baca istighfar. Artinya itu berkenaan dengan zikir. Kemudian ada lagi hadis, beristighfar yang banyaklah, ya, akan membuat tenang, terbuka rezeki, ya. Ada, itu berkenaan karena istighfar itu menyangkut tauhid. Mari kita baca ayatnya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan sesungguhnya, ya, aku ini hanyalah manusia biasa, ya, seperti kalian. Hanya yuha ilayya, hanya bedanya aku diberi wahyu. Di dalam Al-Quran ini ada dua ayat yang persis sama, yaitu di dalam surah Al-Kahfi ayat 111, ayat yang terakhir itu, dan di dalam surah Fussilat. Ini melambangkan bahwa tauhid, dan Rasulullah diberi perintah untuk mengingatkan umatnya. Qul, penting itu artinya, innama ana basyarum mithlukum, aku ini sama dengan kalian, ya. Bedanya yuha ilayya. Jadi Rasul sendiri supaya kita jangan berlebih-lebihan kepada Rasulullah, ya. Berbuatlah segala sesuatu yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sendiri. Ya. Jangan misalnya kita disuruh memberi berselawat, ya selawat, ya kan gitu. Jangan berlebih-lebihan artinya. 2 kali sampai diingatkan katanya. Annama ilahukum ilahu wahid. Untuk menyeru Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi wahyu itu diberikan kepada Rasulullah, merupakan misi semua rasul-rasul bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa, ya. Seperti Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada Sufyan bin Abdullah. Katakanlah, berimanlah kepada Allah
dan istiqomalah. Nah, di sini fastaqimu ilai, dilanjutkan dengan maka tetaplah istiqomalah beribadah kepadanya, kemudian wastaghfiru, dan mohonlah ampunan kepadanya. Dekat sekali antara istiqomah dengan istighfar. Bahwa istighfar itu merupakan bagian dari usaha kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita membaca istighfar untuk menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wailul lil musyrikin, celakalah, azab yang pedih bagi orang-orang mempersekutukan Allah. Nah, ini artinya ayat potongan di belakang ini menegaskan, ya, bahwa yang berkenaan dengan ayat ini adalah ayat berkenaan tauhid, gitu, ya. Jadi sehingga kita tidak memahami lain daripada tauhid, gitu. Misalnya yang berkenaan dengan baca Quran, ya. Saya contohkan, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat ke 121. Contohnya, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberi kitab. Nah, sekarang kita Al-Quran.